Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang penyajian data yang masih merupakan bagian materi dari statistika. Pada tayangan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang statistika, di mana pengertian statistika sampai bagaimana cara mengumpulkan data, cara menentukan populasi dan sampel. Dan sekarang saya akan sampaikan tentang bagaimana menyajikan data dalam statistika. Dan materi ini disampaikan langsung oleh saya, Dede Pahrudin. Namun, sebelum materi ini saya sampaikan, karena kita masih kondisi pandemi COVID-19, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, berjaga jarak, mengurangi kegiatan di luar rumah, menghindari kerumunan, dan memperbanyak berdoa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan tentang penyajian data, di mana penyajian data kita akan bicara data itu disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, dalam bentuk tabel nanti kita sajikan dalam dua, data berbobot dan data kelompok. Sedangkan dalam grafik atau diagram nanti kita sajikan dengan piktogram atau diagram gambar, diagram batang, diagram garis, serta diagram lingkaran. Baiklah, berikutnya kita dalam bentuk tabel. Misal ada data dari salah satu kelompok. Ini datanya berjumlah 40 data. 73, 60, 71, 75, 86, 65, 78, 67, 93, 68, 75, 88, 76, 76, 77, 85, 78, 66, 79, 79, 69, 71, 60, 72, 62, 93, 59, 74, 75, 75, 81, 82, 77, 85, 63, 86, 72, 93, 67, 73. Ini diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kita urutkan dari 59 sampai dengan 93. Ya. Kalau data ini tadi kita urutkan. Ini kita kelompokkan berdasarkan nilai puluhan. Nah, yang berarti dari nilai 59 1. Terus yang nilai 60, mulai dari 60 sampai dengan 69 itu ada 10. Terus mulai dari 70, 71 sampai 79 itu ada 19. Yang bernilai 80 itu ada 7, 81 sampai 89. Yang 90 ada 3, jadi totalnya 40. Berarti puluhan 51, puluhan 60 10, puluhan 70 19, puluhan 87, dan puluhan 93. Baik, berikutnya. Tadi setelah disajikan dalam bentuk puluhan, sekarang kita sajikan dalam bentuk tabel yang sangat sederhana. Kita rentangkan berat badan yang memiliki berat badan 50 sampai 59 satu orang. 60 sampai 69 10 orang, 70 sampai 79 19 orang, 80 sampai 89 7 orang, 90 sampai 99 3 orang. Jadi jumlahnya 40. Nah, ini kita sajikan dalam tabel yang lebih rapi dan sangat sederhana. Berikutnya, ini contoh, ada data berbobot dan ada data kelompok, nilai, umur, dan frekuensi. Nilai 5, frekuensinya 3. Nilai 6, frekuensinya 5. Nilai 7, frekuensinya 12. Nilai 8, frekuensinya 8. Nilai 9, frekuensinya 2. Sedangkan untuk data kelompok, umur 40 sampai 44 frekuensinya 3. Umur 45 sampai 49 frekuensinya 5. Umur 50 sampai 54 frekuensinya 12. Umur 55 sampai 59 frekuensinya 8. Umur 60 sampai 64 frekuensinya 2. Jadi ini adalah contoh data berbobot dan data kelompok. Unsur dalam data kelompok. Berikutnya ada batas kelas, ada titik tengah, ada batas nyata atau tepi kelas. Berikutnya ada panjang kelas. Nah, batas kelas itu ada batas bawah dan batas atas. Sedangkan titik tengah atau nilai tengah itu didapatkan dari batas bawah
ditambah batas atas dibagi 2. Berikutnya batas nyata atau tepi kelas. Nah, tepi bawah kelas adalah kalau tepi bawah, maka batas bawah dikurang 0,5, sedangkan tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Berikutnya panjang kelas atau interval itu kita dapatkan dari batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Atau tepi atas dikurang tepi bawah, atau selisih batas kelas yang berurutan. Itu tentang unsur-unsur dalam data kelompok. Berikutnya, cara menyusun tabel data kelompok. Yang pertama, kita tentukan jumlah data. Kedua, menentukan nilai maksimum dan minimum. Ketiga, menentukan nilai rank atau R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Keempat, menentukan jumlah kelas dengan aturan Stargers, di mana K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Berikutnya, menentukan panjang kelas atau interval, di mana rank dibagi K, ya. Keenam, menentukan batas bawah kelas pertama dengan ketentuan maksimal sama dengan nilai minimal atau nilai terkecil. Berikutnya, penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, nyatakan data berikut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, ini datanya. 73, 60, 71, 75, 86, 65, 78, 67, 93, 68, 75, 88, 76, 76, 77, 85, 78, 66, 79, 79, 69, 71, 60, 72, 62, 93, 59, 74, 75, 75, 81, 82, 77, 85, 63, 86, 72, 93, 67, 73. Nah, ini penyajian data dalam bentuk tabel. Langkah-langkah. Nah, jumlah data kita hitung tadi datanya berapa? Semuanya ada 40. Nilai maksimumnya kita dapat 93. Nilai minimumnya 59. Ranknya atau batasnya di mana X maksimal dikurang minimal. Berarti 34. 93 dikurang 59. Jumlah kelas di mana K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, 3,3 log N-nya berapa tadi? Kita dapat 40. Maka 1 ditambah 3,3 log 40. Itu adalah 5,2866. Atau 1 ditambah 5,2866 hasilnya 6,2866 atau kita bulatkan menjadi 7. Nah, berikutnya menentukan panjang kelas atau interval kita dapatkan dari R dibagi K sama dengan 34 dibagi 7 sama dengan 4,857 atau kita bulatkan menjadi 5. Sehingga batas bawah kelas pertama adalah 59. Tampilan tabelnya. Berat badan, terus frekuensi 59 sampai 63 itu ada 5, 64 sampai 68 juga ada 5. 69 sampai 73 itu ada 7, 74 sampai 78 ada 11, 79 sampai 83 ada 4, 84 sampai 89 ada 5, 89 sampai 93 ada 3 dan jumlahnya adalah 40. Oke, demikianlah itu materi tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.